Insyaallah tughliq al-nawafidh ya Umi bersama. Baik. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita tentang hak suami istri. Sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai hak dan kewajiban seorang suami. Kita akan lanjutkan tentang hak seorang istri. Di kitab saya, di cetakan saya ini halaman 55. Mungkin di cetakan yang baru halaman 57 atau 58. Ya. Jadi, namun seperti biasa, mari kita menghadirkan niat dalam hati kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan dan mengikuti kajian ilmu agama. Jadi kita akan membahas hak istri yang merupakan kewajiban suami. Di antaranya adalah suami ini punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya. Dan untuk kebutuhan nafkah ini ukurannya sudah ditentukan oleh syariat. Ada takaran dan ukurannya, sudah ditentukan kadarnya oleh syariat. Menyesuaikan dengan kondisi suami. Suaminya bagaimana? Apakah suaminya musir, berkemudahan, ataukah mu'sir, tidak ya dalam kondisi yang sulit, atau kamu tawasit sedang, tidak mudah juga tidak sulit. Nah, menyesuaikan dengan kondisi si suami. Jadi ada ukurannya per harinya itu. Kalau suami yang musir, yang berkemudahan ini punya kewajiban untuk memberi makan sebanyak 2 mud. Nah, 2 mud itu satu mudnya seperti ini, takupan 2 telapak tangan sedang. Ya, itu kadarnya. Nah, tentunya di sini suami ini juga menghidangkannya dalam kondisi matang beserta lauk pauknya dan seterusnya. Begitu juga dengan tempat tinggal. Tempat tinggal. Jadi suami punya kewajiban untuk memenuhi tempat tinggal istrinya yang layak, menyesuaikan dengan strata si istri. Si istri ini anaknya siapa? Kalau anaknya pejabat, tentunya rumah yang disediakan harusnya layak bagi istrinya tersebut yang merupakan anak pejabat, atau anak rakyat biasa ya menyesuaikan dengan kondisinya. Seperti itu. Tempat tinggal dan juga pakaian, ada pergantian. Pakaian musim panas tentunya beda dengan pakaian di musim dingin. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang sudah ditakar, diukur oleh syariat. Jadi itu kewajiban suami yang merupakan hak seorang istri. Kemudian di sini suami juga wajib untuk mengajari istrinya perkara-perkara agama yang harus diketahui, yang wajib diketahui. Mengajarkan tentang tata cara sholat, tata cara puasa, membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah, umpamanya, dan seterusnya. Atau kalau memang dia tidak mampu, atau tidak sempat, kalau tidak mampu berarti dia harus belajar dulu, belajar sendiri, belajar juga. Atau kalau memang dia bisa, tapi tidak sempat, maka di sini menyiapkan pengajar, atau mempersilahkan istrinya untuk belajar, memperbolehkan istrinya untuk keluar rumah dalam rangka menghadiri majelis ilmu agama. Jika memang istrinya tidak mengetahui hal-hal wawasan agama semacam ini, masalah akidah. Jadi suami memang punya hak untuk melarang istrinya keluar rumah, tapi tidak secara mutlak. Dalam hal tertentu, misal dalam mencari ilmu, maka dan suami tidak bisa memenuhi, maka di sini suami tidak boleh melarang istrinya untuk keluar rumah. Kemudian suami juga memperhatikan masalah yang berkaitan dengan ketaatan si istri. Salat 5 waktu, kemudian puasa bulan Ramadan, menutup aurat di depan laki-laki yang bukan mahramnya, dan lain sebagainya. Jadi ini
tanggung jawabnya suami, mengingatkan istrinya sudah sholat apa belum, puasanya bagaimana, memastikan puasanya sah apa tidak, kemudian mengingatkan istrinya untuk senantiasa menutup aurat dan seterusnya. Bukan malah memerintahkan hal yang dilarang oleh agama. Karena sebagian suami itu malah nyuruh istrinya untuk buka jilbab, buka hijab dan seterusnya. Waliyadzubillah. Yang seperti ini tidak boleh ditaati. Karena ini bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ijma bahwasanya perempuan itu wajib ijma ya ini ya. Wajib untuk menutup auratnya. Dan ini kepala ini, rambut ini termasuk aurat. Hadza bil ijma. Jadi ini ijma. Bahwasanya ini adalah aurat. Adapun pendapat yang bertentangan dengan hal itu, maka bukan tidak dianggap. La yunzar ilaihi. La yu'tabar. La yu'tamad. Tidak dianggap, tidak dipakai. Seakan-akan enggak ada. Seperti itu. Jadi ini ketentuan yang berlaku. Kemudian suami juga diperbolehkan, maksudnya suami juga punya kewajiban untuk mendidik istrinya. Ya tadi itu perintah-perintah, mengingatkan perintah, kemudian juga bahkan sampai pada level suami itu boleh memukul istrinya jika memang istrinya melanggar ketentuan syariat. Tapi suami tidak boleh memukul istrinya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Jadi untuk memukul itu ada dalam kondisi tertentu, suami itu boleh ya. Jadi misalnya dalam kondisi istri ini durhaka kepada suami, menolak perintah suami yang merupakan hak suami tanpa ada uzur syar'i misalnya. Di sini ada level-levelnya, didiamkan, kemudian dinasehati dan seterusnya. Ketika sudah sampai level tertentu maka boleh dipukul. Tapi tentunya tidak dengan pukulan yang mematikan, membahayakan, bukan seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah suami ini mukul ada ketentuannya dan tidak boleh memukul istrinya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Apalagi menganiaya istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka istri-istri kalian dengan baik. Jadi kalau istri ini durhaka kepada suami, menolak memenuhi hak suami dalam berhubungan badan umpamanya, atau keluar rumah suami ya tanpa izin dari si suami, tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada alasan oleh syariat, maka di sini menjadikan gugur kewajiban suami untuk menafkahi istrinya tersebut yang melakukan nusyuz. Nusyuz itu nun, shin, zai. Nun, shin, zai. Akar katanya itu, nusyuz. Ya. Nah, apa yang dilakukan suami dalam kondisi seperti itu? Pertama ya dinasihati dulu, diingatkan. Diingatkan bahwasanya ini adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Dan memerintahkan kepada suami, si suami ini memerintahkan kepada si istri agar takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah. Bilang seperti itu umpamanya. Adapun itu ya, jadi secara hak, secara kewajiban seorang suami dan istri seperti yang sudah kita sebutkan. Adapun kebaikan yang biasa dilakukan oleh suami untuk istrinya atau juga biasa dilakukan oleh istri untuk suaminya, maka itu adalah bakti masing-masing kepada pasangannya. Ihsan, bakti yang berpahala tentunya jika disertai dengan niat yang benar. Suami misalnya ngajak istri jalan-jalan setiap waktu tertentu, tidak wajib. Istri misalnya masakin buat suami, nyuciin baju suami, tidak wajib. Tidak wajib. Tapi itu suatu bakti yang berpahala. Suami misalnya memberikan hadiah, ya setiap setahun sekali, beberapa waktu sekali diberikan hadiah. Sesuatu yang lebih dari kewajibannya, dari pemenuhan nafkah wajibnya, maka itu adalah bakti.
Kemudian perlu diperhatikan juga bahwasanya setiap dari suami maupun istri ini, ya, telah kita sebutkan mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh pasangannya. Nah, makanya di sini saya sertakan setelah menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami dengan hadis-hadis yang memotivasi kita. Kalau Anda seorang suami, maka bagaimana layaknya seorang suami? Kalau Anda seorang istri, maka bagaimana layaknya seorang istri? Kalau Anda orang yang hendak menikah, bagaimana nanti Anda bersikap dengan pasangan Anda? Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fa idza syahida amran falyatakallam bi khair aw liyaskut." Wastausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dila' wa inna a'waja syai'in fi dila' a'lah in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj istausu bin nisa'i khaira. Ini wasiatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, fa idza syahida amron, maka jika menyaksikan sesuatu yang dia kurang berkenan, nggak cocok, nggak sesuai dengan ekspektasi, misalnya dulu seperti ini ternyata seperti ini, ya nggak sesuai lah intinya. Falyatakallam bi khair, maka hendaknya dia mengatakan, mengingatkan dengan cara yang baik. Aw liyaskut, atau hendaknya diam. Sekiranya bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, hanya saja kurang suka, boleh dalam kondisi seperti itu diam. Wastausu bin nisa, dan hendaklah kalian bersikap baik kepada para istri. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Kenapa demikian? Karena perempuan itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila' a'la. Maksudnya di sini adalah manusia pertama, ya. Manusia pertama yaitu siapa? Ibunda Hawa. Kalau perempuan-perempuan setelahnya ya diciptakan dari kedua mani orang tuanya. Bukan dari tapi ini maksudnya Rasul ingin menjelaskan bahwasanya seorang suami itu, seorang laki-laki itu harus bersikap baik kepada istri-istrinya. Itu maksudnya. Fa innal mar'ata khuliqat min dila' wa inna a'waja syai'in fi dila' a'la. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atas. In dhahabta tuqimuhu kasartahu. Jika kita hendak meluruskannya, engkau hendak meluruskannya, yang bengkok itu dipaksa diluruskan, maka akan patah. Engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, dan jika kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Artinya ya harus bersiasat, bersikap baik bagaimana supaya istrinya ini bisa berbenah, bisa lebih baik. Seperti itu. Jadi intinya Rasul berwasiat kepada kita kaum laki-laki agar berbuat baik kepada istri-istri kita, berlemah lembut dengan istri kita. Kemudian hadis yang kedua adalah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim, rawahu Ibnu Hibban. Jadi orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini kalau mau berdalil dengan hadis yang berkenaan dengan masalah akhlak ini, mukmin yang paling baik imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maksudnya apa? Seseorang yang beriman ini ya layaknya, sepatutnya dia memperbaiki akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya. Paling bisa, paling pandai, paling mengerti bagaimana berbuat baik kepada para istrinya. Itu. Jadi ini adalah suami idaman versi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masing-masing tahu batasan-batasan dalam syariat. Nggak ngelunjak, suami juga nggak semena-mena, istri juga nggak ngelunjak, dan seterusnya. Itu nasihat untuk suami, ada dua hadis tadi. Adapun untuk istri perempuan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban juga. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha
wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Rawahu Ibnu Hibban. Jika perempuan mengerjakan sholat 5 waktu, rajin sholat 5 waktunya, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan juga dia laksanakan, wa hassanat farjaha, menjaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha, dan taat patuh kepada suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka dia akan masuk surga melalui pintu mana saja yang diinginkan. Jadi prestasi yang harus dicapai oleh seorang perempuan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dicapai dengan taat kepada suaminya dalam hal yang bukan perbuatan maksiat. Ridho suaminya, itulah pencapaian seorang istri. Ya. Supaya apa? Dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, masuk melalui pintu mana saja yang ia kehendaki. Kemudian hadis berikutnya riwayat Muslim, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus shalihah. Dunia itu penuh dengan kesenangan dan sebaik-baik kesenangan adalah istri yang shalihah. Shalihah ya, shalihah bukan salehah. Kalau salehah itu lagu dangdut. Kemudian setelah selesai menjelaskan mengenai kewajiban dan hak masing-masing dari suami istri beserta hadis yang memotivasi kita untuk melakukan hal itu, kemudian di sini ada doa yang dibaca ketika hendak berhubungan badan, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Faqudiya bainahuma walad lam yadurrah." Wa fi riwayatin al-Bukhari lam yadurrahu syaitan abada. Jadi kalau seseorang di antara kalian seandainya mendatangi dalam kurung menyetubuhi berhubungan badan bersenggama dengan istrinya dan dia mengucapkan bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, yang maknanya dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kemudian keduanya ini mendapatkan keturunan, maka setan tidak akan mencelakakan si anak. Dan dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, setan tidak akan memberikan mara bahaya kepada anak tersebut selamanya. Jadi itu penting ya. Jadi untuk dibaca sebelum melakukan hubungan badan. Kemudian bagaimana kalau punya bayi lahiran, bagaimana? Sunnahnya dikumandangkan azan dan iqamah. Lahir, diambil telinga kanannya, dikumandangkan azan, kemudian di telinga kirinya dikumandangkan iqamah. Dan tentunya ya secukupnya saja, tidak harus teriak, biar bayinya nggak kaget. Kemudian dalil kesunahan mengumandangkan azan dan iqamah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu, salah seorang hamba sahaya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa beliau ini melihat Rasulullah mengumandangkan azan di telinga Al-Husain bin Ali saat dilahirkan Fatimah. Nah, ini tadi setelah membaca doa ketika hendak berhubungan badan, kemudian juga pada saat melahirkan kita sudah tahu apa doanya, kita akan memerinci terkait masalah nafkah. Tadi sudah kita singgung sebentar. Jadi nafkah ini kewajiban suami. Jika memang si istri ini sudah dipasrahkan oleh keluarganya kepadanya. Walaupun si istri ini adalah seorang non-muslim ataupun sakit, sekiranya tidak bisa melayani suami berhubungan badan namanya, maka wajib bagi istri suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Ya. Yang pertama adalah yang wajib dikeluarkan adalah 2 mud. 2 mud ini per hari ya, dari makanan pokok yang biasa dikonsumsi di daerah tersebut.
Dan ini adalah bagi suami yang musir dalam kondisi yang berkemudahan. Dan 1 mud bagi yang mu'sir dalam kondisi berkesulitan, setengah mud bagi suami yang mutawasit dalam kondisi sedang antara keduanya. Kalau seandainya seorang suami ini mangkir atau tidak memberikan nafkah, sehari, 2 hari, 5 hari, seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun, kabur, menyia-nyiakan dan menelantarkan anak istrinya, maka ini bukan berarti menjadi gugur kewajibannya. Tidak gugur. Ya. Tidak, jika si suami ini tidak memberikan nafkah wajib, maka menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh si suami kepada istrinya. Kemudian tadi saya sebutkan ya, suami ini juga punya kewajiban untuk mengolah tadi itu, kalau seandainya roti ya penggilingan supaya jadi jadi tepung, kemudian pengadonannya, pemanggangan. Jadi yang masak ini kewajiban si suami. Dan memang nggak harus si suami sih yang masak. Maksudnya nggak harus yaitu masak langsung, enggak. Bisa kalau memang beli makanan jadi atau dia membantu misalnya, boleh seperti itu. Tapi yang jelas itu kewajiban suami. Makanya kita yang sudah belajar ya harusnya lebih memahami. Istri itu ladang pahala buat kita para suami. Dan sebaliknya suami juga merupakan ladang pahala bagi para istri. Jangan sampai salah seorang di antaranya menzalimi yang lain. Hendaknya memuliakan. Hendaknya mengingat-ingat kebaikan pasangannya. Jangan sampai karena satu kesalahan, kemudian terlupakan segala kebaikan yang pernah dikerjakan oleh pasangannya. Jadi itu ya, suami punya tanggungan untuk menyiapkan, mengolah. Lauk pauk yang biasa dimakan dengan makanan pokok tersebut, itu juga kewajiban si suami. Juga menyesuaikan, tidak sama tahu tempe tiap hari. Ya menyesuaikan dengan waktu dan strata si istri. Kemudian suami juga punya kewajiban untuk membelikan atau memberikan pakaian istri yang cukup baginya. Alat-alat kebersihan badan, sabun, dan semacamnya. Kalau seandainya si istri ini mau melahirkan dan ternyata butuh bidan persalinan, ini juga yang membayarnya adalah si suami. Kemudian nafkah di atas ini menjadi gugur apabila istri melakukan yang namanya nusyuz tadi itu. Jadi durhaka kepada si suami. Jadi itu tentang nafkah wajib bagi seorang suami yang merupakan hak bagi istrinya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai talak. Kita akan menjelaskan mengenai mukadimah saja karena waktunya tinggal 4 menit. Jadi kita harus tahu ya, penting sekali masalah talak ini. Banyak sekali orang yang kurang memahami, kurang informasi, bahkan tidak tahu sama sekali. Sudah menjatuhkan talak, tapi karena tidak tahu dan ini bukan uzur, sehingga dia menggauli, menyetubuhi perempuan yang sudah dijatuhkan talak kepadanya. Dan ini merupakan zina. Waliyadzubillah. Oleh karenanya harus dipahami. Talak ini ya, diucapkan serius, diucapkan bercanda, ngeprank atau bagaimana, ini jatuh talak. Nggak ada di sini. Oh serius, oh bercanda, enggak seperti itu. Serius bercanda tidak ada bedanya. Jatuh talak. Ya. Dan secara bahasa talak ini artinya adalah mengikatkan, melepaskan ikatan. Dan secara syariat adalah melepaskan tali ikatan pernikahan dengan kata-kata tertentu. Jadi sebagaimana dulu di pembahasan akad, perempuan yang asalnya haram dihalalkan dengan akad nikah, dan perempuan yang asalnya halal ini bisa menjadi haram kembali karena ada jatuhnya talak ini. Dan ini ada bermacam-macam, terbagi menjadi beberapa bagian dari segi ketegasan, dari segi sunni atau bid'inya, dari segi jumlah, dari segi munajjas dan mu'alaknya, dari segi yang lain. Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan, mungkin ada yang kurang paham, mau ditanyakan. Monggo.
Silahkan. Iya. Ustadz katanya, apakah bertugas yang wajib bagi istri adalah melayani suami dalam hubungan ranjang saja? Itu diantaranya dan tidak hanya itu. Itu diantaranya dan tidak hanya itu. Jadi ya memang istri diatur sedemikian rupa oleh syarat untuk keperluan biologis si suami, dan di waktu yang sama istri juga kebutuhan biologisnya juga terpenuhi oleh si suami. Tapi kenapa kok di sini suami yang punya hak istimta, punya hak bersenang-senang? Karena di awal akad nikah, walaupun sama-sama mendapatkan kenikmatan duniawi, ya, orang-orang mengatakan surga dunia, tapi yang bayar adalah si suami. Sehingga di sini suami ketika minta jatah selama tidak ada uzur syar'i, maka istri tidak boleh menolak. Itu termasuk kewajiban istri, tapi tidak hanya itu, ada yang lain juga. Sudah kita sebut. Sampai kapan batas waktu talak itu, Ustaz? Misalkan talak 1, bagaimana ketentuannya kalau suami nggak mau rujuk-rujuk lagi? Sampai masa iddahnya selesai, dan ini menyesuaikan dengan kondisi perempuan. Perempuannya bagaimana? Misal ditalak dalam kondisi hamil, berarti masa iddahnya selesai sampai dia melahirkan. Kalau si jabang bayi ini keluar dan belum rujuk kepada si istri, maka sudah, berarti ini sudah lepas total hubungan suami istri ini. Tapi kalau misalnya kembali di masa iddah tersebut, maka pernikahannya tetap tapi sudah jatuh talak 1. Jadi batas waktunya ini menyesuaikan dengan kondisi perempuan. Ya, next, ada lagi. Ustadz, kalau rujuk sehabis jatuh talak perlu saksi atau tidak? Tidak perlu saksi. Jadi talak, rujuk, dan semacamnya ini tidak disyaratkan saksi. Kecuali akad nikahnya ya, ini harus saksi. Rujuk ini perlu kita pahami ya. Rujuk di sini maksudnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya kembalikan kepada pernikahan saya. Itu rujuk itu. Itu maksudnya di sini. Soalnya orang pahamnya itu rujuk itu berarti ya habis cerai gitu ya. Kemudian lama gitu, ternyata nggak bisa move on, pengen nikah lagi, pengen kembali lagi, akhirnya akad baru lagi. Itu orang bilangnya rujuk, bukan itu yang saya maksud. Nah, rujuk yang semacam yang saya maksud di sini itu tidak perlu saksi. Kalau rujuk ya ada sebagaimana dipahami oleh beberapa orang itu nikah lagi, berarti kan akad, ya perlu saksi lagi. Berarti jika nggak rujuk-rujuk lagi sudah lepas total ya Ustaz, sampai talak 3. Maksudnya gimana ini? Suti, Mbak Suti. Oh, kurang paham saya. Kalau nggak rujuk-rujuk sampai lepas total ya Ustaz. Enggak, jadi kalau nggak rujuk-rujuk ya berarti sudah jatuh talak 1. Nah, setelahnya kalau status suami istrinya sudah lepas, nah, kan ya sudah, laki-laki ini sudah bukan suaminya, perempuan ini bukan istrinya. Kalau menjatuhkan talak ya nggak efek, nggak berpengaruh. Sebagaimana ada seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada perempuan yang bukan istrinya. Jadi menjatuhkan talak kepada mantan istri itu ya sudah, kan sudah selesai itu. Kecuali kalau dalam ikatan pernikahan, jatuh talak 1 misalnya, kemudian masih dalam masa iddah, jatuhkan talak lagi berarti jatuh talak 2, jatuhkan talak lagi dan masih dalam masa iddah berarti jatuh talak 3. Seperti itu. Mungkin perlu dibaca-baca dulu ini masalah talak ini, karena sebenarnya belum kita bahas sama sekali, kecuali hanya sekedar mukadimah saja. Silakan dipersiapkan, dibaca 20 kali, enggak apa-apa, ya 15 kali, ya boleh lah itu.
Jadi nanti enak ketika mendengar penjelasan itu langsung mudeng, langsung paham, langsung ngeh. Tapi kalau bukunya nggak pernah dibaca, kecuali hanya pas kajian, itu pun juga nggak ada yang tahu sampai mana, sampai halaman berapa. Jadi ulang berapa kali pun ya kurang maksimal hasilnya. Kalau kita ingin meneladani para ulama kita, mereka menghafal. Tapi karena ini kitab Indonesia, ya paling tidak hadisnya, ayatnya, ya perkataan para ulamanya, ulama-ulama yang mengatakannya, akwal mereka itu paling tidak kita hafal. Atau permasalahan-permasalahannya itu paling tidak kita hafal. Dengan sering-sering dibaca. Monggo. Last question. Ada lagi? Oke, sepertinya tidak ada. Barakallahu fikum. Sebentar, ada ternyata. Masalah rujuk yang tadi gimana? Jadi ini sebenarnya belum kita bahas, Pak Zudi atau Mas Zudi. Belum kita bahas. Rujuk di sini maksudnya adalah seorang suami mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah, ya, masih dalam masa iddah. Jadi perempuan yang masih dalam masa iddah itu perempuan yang sudah dijatuhkan talak tapi belum lepas langsung seketika, enggak, harus nunggu masa iddah ini. Nah itu kalau seandainya di situ kembali si suami ini, itu namanya rujuk. Itu yang saya maksud. Bukan rujuk kembali nikah lagi dengan akad, bukan itu. Bagaimana kalau suami istri sepakat untuk bagi tugas? Karena si istri juga bekerja, jadi suami menanggung biaya untuk tempat tinggal, sedangkan istri untuk biaya sehari-hari. Apakah nafkah tersebut tertanggung hutang bagi suami atau bagaimana? Tergantung kesepakatan. Tergantung kesepakatan. Kalau masing-masing sama-sama ngerti ya, suami istri paham. Ini bukan kewajibannya istri. Istri itu tidak ada kewajiban untuk menanggung nafkah sehari-hari. Tapi kalau istrinya mau berbaik hati, mau jadi Wonder Woman, ya silahkan. Tapi kalau seandainya istri misalnya istri, sudah saya tidak ada kewajiban, saya pengen tenang, saya pengen fokus ibadah, fokus urus anak-anak, sudah abang aja yang kerja, saya enggak. Apa hadiah itu. Suami harus tanggung jawab. Dia menikahi ya berarti harus siap menanggung segala nafkahnya. Lah istri tidak ada kewajiban seperti itu. Tapi kalau istri mengikhlaskan, udahlah bang, saya kasihan, saking sayangnya pada suaminya dibantu cari kerja, bercucur keringat dan seterusnya. Ya mau kalau istrinya mau kayak gitu, diniati membantu si suami, meringankan beban suami. Nggak ada kewajiban. Jadi kalau istri mengikhlaskan nggak jadi hutang, tapi kalau seandainya di sini misalnya si istri tidak rela, suami ini tidak memberikan kewajibannya, sehingga istri terpaksa, nah jadi hutang. Terpaksa kerja jadi hutang. Saya rasa cukup. Ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Nuhalil wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz.